Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah, halaman 219. Al-wazifah ats-tsaniyah, ya, tugas yang kedua dalam masalah harta, ya. Yang kemarin kita bahas adalah tugas pertama mengetahui tingkatan harta itu, ya. Karena memang kita tidak pungkiri termasuk hijab kita daripada Allah adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Nah, maka mesti kita tahu seberapa sih kadarnya dunia. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya dunia itu termasuk al khairat mutawassithah, kebaikan yang bersifat apa? Tengah-tengah. Kenapa? Karena dia itu yanfa min wajhin wa yadurru min wajhin, bisa bermanfaat dan juga bisa mudarat. Itu yang kemarin kita bahas, ya. Dan juga Imam Ghazali memberikan tamsil ya kemarin tentang permisalan orang yang sedang berlayar ke laut menuju suatu pulau, akan tetapi terdampar di pulau lain yang berisikan dengan ular dan singa. Lalu kemudian dia itu tertipu, terpesona dengan satu batu yang berkilau dan bunga yang bersinar. Lantas ia lupa dengan tujuannya sehingga di malam hari ia dimakan oleh singa dan oleh ular. Ya, itu yang kemarin kita bahas. Ya, sehingga kita sudah tahu bahwasanya yang namanya harta itu merupakan sesuatu yang paling rendah. Ya. Al-wadhifah tsaniyah, tugas yang kedua, fi muraati jihatid dakhli. Tentang bagaimana cara kita menjaga arah masuknya harta itu. Menjaga arah masuknya harta. Wadakhlu, dan masuknya harta, imma bil iktisab, baik dengan cara diupayakan, ya, maksudnya kerja. Wa imma bil bakht, ya, imma dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan keuntungan atau bagian. Kalau bahasa lainnya tidak ada usaha. Harta apa yang kita dapat dengan cara tidak ada usaha? Amal bakhtu, adapun bakhtu famirasun, maka contohnya adalah warisan. Au wujudu kanzin, atau adanya kanz, simpanan, simpanan, tuh, kanz. Simpanan di sini bisa berupa apa aja, mau yang nyimpen orang tua kita terus kita nemuin gitu, ya. Kayak yang pernah saya ceritakan tentang seorang bernama Ahmad bin Miskin, yang mendapatkan harta dari siapa tuh? Dari teman relasi bapaknya. Au husulu atiyatin, atau dia mendapatkan pemberian min ghairi su'alin, tanpa adanya permintaan. Dikasih nggak pakai minta tuh, ya. Nah, ini pun sama, termasuk Abdurrahman bin Sakhar atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Suatu hari beliau itu di zaman Sayyidina Umar mendapatkan harta yang banyak. Padahal beliau itu di zaman itu menjadi gubernurnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar punya ketetapan, siapapun yang menjadi gubernurnya maka tidak boleh memiliki banyak harta. Walaupun harta pemberian diambil sama Sayyidina Umar. Ya. Berarti dia dapatnya dari mana tuh? Dari pemberian atiyah. Ya. Kemudian wal kasbu. Adapun kasbu, usaha, harta yang dihasilkan dari usaha, jihatuhu ma'lumah, itu arahnya telah jelas. Waman akhadha min haitsu kana fahuwa madmumun syar'an. Maka siapa orang yang mengambil dari arah yang tidak jelas atau yang haram, fahuwa madmumun, maka itu tercela secara syariat. Wala yang bagi an yakhudha illa min wajhi, maka tidak sepatutnya dia mengambil kecuali dari arah yang benar. Wal wujuhu thayyibatu ma'lumatun nasyara, dan sisi yang baik itu
ma'lumatun telah diketahui secara syariat tuh ya. Nah, jadi nanti pas kita belajar fikih muamalah itu akad-akad itu sudah dipakemkan sama ulama. Jadi ada akad jual beli, akad pinjam meminjam, ada akad sewa menyewa dan sebagainya, itu udah paten. Adapun akad yang ada sekarang itu hanya merujuk ke akad yang udah ada. Gitu ya. Nah, maka jangan bikin akad baru gitu. Mau semua akad-akad termasuk akad online ya, jual beli online itu sudah ada ya pakemnya. Nah, sama juga dengan zakat juga sama, sudah pakem itu. Zakat fitrah, zakat mal ya yang mencakup harta, perdagangan, rikas dan sebagainya itu sudah pakem. Jadi enggak ada zakat profesi gitu ya. Sudah pakem dia. Sudah maklumah minasyara'. Fa in wajada halalan thayyiban, maka jikalau seandainya ia mendapatkan ya harta yang halal yang thayyib, falyakhudhu, maka hendaknya ia mengambil harta tersebut. Wa in kana haraman mahdon, jikalau dia adalah harta yang haram murni, falyajtanibhu, maka jauhi. Yaitu. Ingat ya, ada halal murni, ada haram murni. Nah itu. Ya. Kalau halal murni itu duitnya halal dari pekerjaan yang halal. Ya jelas ya. Kalau hartanya haram murni, falyajtanibhu. Gitu. Wa in kana mustabihan wal ghalib annahu haramun, kalau seandainya ya itu hartanya syubhat dan yang ghalib, yang umum atau yang kebanyakannya annahu haram, bahwa dia adalah haram, falyajtanibhu. Gitu. Jelas ya. Wa in kana al-ghalibu annahu halalun, jikalau seandainya yang umum bahwa dia adalah halal. Al-ghalib ya, jadi berarti mustabihat nih, samar. Ada yang ghalibnya haram, jauhin, ada yang ghalibnya halal. Nah, gimana tuh? Nah. Fa in qadaru 'alal halalil mutlaqi min ghairi ta'ab. Kalau orang itu ya mampu untuk ya mencari harta yang halal secara mutlak, halal murni, min ghairi ta'abin, tanpa ada rasa capek, fal yatrukil mustabih, maka jauhi, tinggalkan yang samar-samar, al ghaliba alaihil halal, yang mana umumnya halal. Jadi ada orang nih, dia kerjaannya halal ya, 80% hartanya halal, tapi ada 20% kemungkinan ini syubhat gitu. Nah itu dianggap tidak murni gitu ya. Nah berarti kalau kita bisa kerja mencari duit sendiri gitu ya, dengan cara yang halal tadi, maka boleh kita terima gitu. Ya. Jelas ya. Jadi kalau jelas-jelas halal, ambil. Ini ngomongin apa nih? Ini ngomongin orang dibagi ya. Ngomongin dibagi nih, bukan ngomongin kerja ya. Guru nih ada hadiah. Nah kita lihat orang ini, yang ngasih siapa nih? Oh yang ngasih kayaknya dia suka main judol lah kayak gitu. Mungkin dia mau ngeluarin zakat judol kali gitu. Dari keuntungan judinya 2,5% zakat nih biar halal gitu. Ya kan itu aglabnya haram. Fal yajtanib, jauhin. Nah ada orang enggak, dia kerja. Cuman kadang-kadang dia main judi online gitu. Mungkin kemungkinan 20% duit haramnya. Nah berarti itu namanya apa tuh? Mushtabah al-ghalib alaihil halal. Harta yang syubhat tapi yang umum ya atau yang banyakan yang halal. Nah bagaimana tuh? Nah kata Imam Ghazali, kalau bisa nyari yang halal mutlak, bisa kerja kita ya, tolak tuh pemberian, mendingan kerja gitu ya. Fa inna man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi, karena sungguh orang yang berada di sekeliling ya daerah terlarang, yushiku ayyaqa fihi, maka dikhawatirkan jatuh ke situ, main pinggiran. Ya. Khawatir akan terjatuh. Masuk nyemplung ke situ, main di pinggiran. Wa illam yatayassar alaihil halal mutlak, kalau seandainya tidak mudah baginya untuk mendapatkan halal yang mutlak, falyakhudh minhu qadral hajah, maka ambillah darinya seukuran hajat tuh ya. Ambil seukuran hajat. Ya. Jadi kalau misalnya kasih ya, ente mau kan duit 100 juta gitu.
butuhnya 20 juta gitu. Afwan nih, yang 80 Anda tolak ya. Aneh butuhnya 20 tuh. Gitu. Bisa gak? Ya pasti gak bisa ya. Ya kali gitu. Cerita. Ada aja dalil ntar, enggak sini buat aneh semuanya. Insya Allah aneh kasih ke orang-orang yang mustahik. Kalau buat dia semuanya. Ya. Ketemu urusan duit, ketemu apa? Ketemu dalilnya. Wa in kana yaqdiru 'alal halalil mutlaq, kalau seandainya dia mampu untuk mendapatkan yang halal dan mutlak. Halal yang mutlak afwan. Halal yang mutlak, halal murni. Walakin ba'da tulit ta'ab, tapi dia harus mendapatkannya setelah lama dia capek. Wastighraqil waqti bihi, dia kudu ngabisin waktu banyak. Ya. Gimana tuh kalau seandainya begitu? Nyarinya capek, waktunya lama. Kalau pengen dapat halal yang mutlak. Kayak aneh nih gini. Aneh kan ngajar ya. Digaji sono, dapat amplop dari sono, dapat bisyarah dari sini. Tak ada yang ngasih dari bank. Ada ngajar dari Mabes Polri, ada ngajar di asuransi. Nah, kalau seandainya kita kudu kerja narik Gojek ini, capek banget, kapan baca kitab, kapan narik Gojek. Kan walaupun Gojek halal ya, tapi kan ini kan capek. Gitu. Paham enggak? Ya, fa in kana minal ubadil amilina, jikalau seandainya dia orang yang ahli ibadah, yang amilina bil jawarih, dia itu mengamalkan ibadah dengan anggota tubuhnya. Ma'atiqadin musammimin amiyin, tapi keyakinannya kuat tapi awam. Falyashtagil bi talabil halal, maka hendaknya dia sibuk mencari yang halal tuh. Ya. Ini kalau awam nih, beda sama kiai, beda sama ustad. Ya. Dia kalau awam nih nggak banyak mikirnya gitu. Udah lu kerja aja. Kenapa? Kerjanya ente ibadah. Gitu. Falyashtagil bi talabil halal, maka hendaknya disibukkan diri dengan yang halal. Kalau dia ahli ibadah, fa inna ta'abahu bi talabil halal, ibadah karena nyarinya duitnya dia juga ibadah. Karena mencarinya ia akan yang halal itu juga ibadah. Kata Abi fi sairil ibadat, seperti lelahnya dia dalam seluruh ibadah. Wa in kana min ashabil qulub, kalau seandainya dia orang yang suka jaga hati. Wa arbabil ulum, orang yang ngajar punya ilmu. Bagaimana tuh? Ditinggalin tuh ngajarnya, ditinggalin mutolaahnya, ya. Dicari yang halal bener-bener, halal dikerja tuh, banting tulang, ya. Kata Imam Ghazali, wa kana yata'attal alaihi ma huwa bisadadih, dan akan dia berantakan apa yang sedang dihadapinya, yaitu belajar dan sebagainya. Lau istaghraqa awqatahu fil hal mutlak, kalau seandainya dia sibukkan waktunya dalam halal yang mutlak murni tadi. Maka falyakhud minalladzi yatayassar qadrul hajah, maka ambillah dari duit yang tadi itu yang dapat pemberian yang ada subhatnya seukuran hajat saja tuh, ya. Apa maksudnya? Gini, orang kalau ngasih, ya, kita ini harus punya pos duit yang kita yakini ini orang halal, ya. Ame pos yang kita yakini ini kayaknya ada subhatnya nih, walaupun halal, gitu. Nah kita bagi tuh pos tuh, yang buat makan yang sini. Karena kita yakini kehalalannya, orang misalnya Pahmidul transfer gitu. Nah ini dia nih yang kita cari-cari nih, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya seandainya ada orang transfer gitu, kita kayaknya yakin nih orang duitnya dari yang haram nih, masukin pos yang sini gitu. Ya. Jadi kita nggak pakai buat apa tuh? Buat konsumsi kita atau nafkah keluarga kita itu ya. Fainal mahdhur al-mahdhu, karena sesungguhnya yang dilarang yang murni tadi, harta haram yang murni tadi, qad yanqalibu mubahan, itu bisa menjadi mubah. Ya, yang haram murni saja itu terkadang berubah jadi mubah. Khaufan min mahdhurin akhar asyadda minhu, karena takut ya daripada yang diharamkan lainnya yang lebih parah. Tuh. Ya. Ini kita makan dari duit yang tadi kita yakini nggak halal murni banget sih. Katakan haram secara murni tadi, haram yang murni saja, kalau kita takut ada kemudaratan yang lebih besar, kita boleh makan tuh. Kafaman ghassa bilukmatin, seperti orang yang keselak dengan lukmah, suapan. Falahu an yatanawalal khamra, maka boleh dia itu minum apa tuh? Khamar. Nah, gitu. Hadran min fawatin nafas, karena khawatir akan kehilangan
jiwa. Ya, makanya waktu saya nanya sama guru saya, guru, ada orang kerja di bank konvensional, bagaimana guru? Apakah dia boleh di situ apa harus pindah? Kata guru saya, kalau dia masih punya tanggungan, tetap di situ. Ya, sampai kapan? Sampai dia cari kerjaan lain, tapi jangan memperkaya diri dari situ gitu. Wal ilmu wal amalul qalbi la yuwazihi ghairuh, dan ilmu serta amal hati tidaklah bisa sebanding dengan selainnya. Ilmu nih, ilmu sama amalan hati itu enggak sebanding dengan yang lainnya. Berarti enggak ada bandingan ini ilmu. Ya. Makanya tadi orang boleh makan harta yang syubhat tadi. Ya karena menjaga ilmu. Gitu. Ketimbang dia hilang ilmunya, hilang hafalannya, dia sibuk dengan dunianya, gara-gara nyari duit yang halal murni banget, maka menang nih tuh ilmu tadi gitu. Karena nggak ada yang sebanding dengan ilmu. Gitu. Ya. Makanya alhamdulillah saya tahadus bin nikmah di sini ya. Gitu. Lebaran saya udah tercukupi. Ya. Foto PHS ada berapa tuh foto PHS kemarin tuh? Walaupun covernya doang tuh, dalamnya atlas. Gitu. Ya. Udah guru transfer hadiah, alhamdulillah. Girang udah cukup ya gitu. Nah inilah salah satu yang dinamakan simbiosis mutualisme. Kita jagain guru kita. Tapi pastikan yang kita transfer juga apa tuh? Halal nih. Wah ini duit zakat nih. Jangan, duit zakat jangan, duit syubhat jangan tuh ya. Kalau kita pengen guru kita tetap istiqomah, enggak maksiat, kasihlah sesuatu yang halal gitu. Karena gini ya, kita kadang merasa ada duit halal, kita makan. Enggak tahu kenapa mungkin ntar kesiangan mungkin. Ntar mengerjakan yang haram, termasuk jangan jujur, dosa-dosa kecil itu juga haram juga gitu. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita makan yang haram tuh, berasanya di situ tuh. Oh kok kayaknya malam habis makan sate di rumah Satrenal kayaknya gitu misalnya. Kok subuhnya kesiangan, nah ini ada indikasi sate apaan itu. Mungkin duitnya halal, tapi satenya sate apa ya gitu. Tandain tuh, ini abang-abangnya jualan ayamnya dari mana itu gitu, tandain gitu. Ya, jelas ya. Kemudian wa fal kullu khadamun lah, maka segala sesuatu itu menjadi pelayan bagi ilmu. Ya. Bismillah. Fakama yubahu itlafu mali al-ghair indal khauf 'ala nafs. Begitu juga sebagaimana dibolehkan merusak harta orang lain indal khaufi 'alan nafs, ketika khawatir akan kehilangan nyawa tuh. Bal yahillu tanawulu lahmil khinzir, bahkan boleh halal hukumnya mengkonsumsi daging babi tuh ya. Ketika apa tuh? Khawatir kehilangan apa? Jiwa, nyawa tuh. Cuman jangan sampai tahak ya, makan babi kok lahap banget kayak nasi. Sampai tahak, ini mah bukannya darurat gitu kan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Betul itu. Tapi ada lanjutannya. Ad-daruratu apa? Tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu dikadar, ditakar sesuai dengan takarannya gitu. Jadi enggak boleh sampai berlebihan ya. Fakadzalika fi mahalli syubhati, begitu juga pada tempat syubhat, yutasahalu fit tahrid alal ilmi, yang mana itu ya, dia itu yutasahal ya. Menjadi mudah untuk tahrid ya, menganjurkan kepada ilmu ya. Jadi gampangnya begitu dah ya. Jadi yang namanya duit syubhat itu yang ghalib halalnya ya, itu masih boleh dikonsumsi dengan syarat dia itu apa tadi? Min arbabil qulubi wal ilmi, termasuk orang yang menjaga hati dan ilmu. Itu ya. San, jawabannya San itu. Ada yang nanya kemarin, guru saya dapat amplop nih dari asuransi gimana? Nah ini jawabannya. Ente ahlul ilmu kan? Kalau ente ahlul ibadah, tinggalkan itu, bagi Andi. Nah, karena Andi mau jadi ahlul ilmi dia gitu. Insya Allah itu. Nah, siap menerima dicubhat. Ada dalam kitab Ihya doa habis makan, ya doa habis makan. Kalau kita makan yang kita kira syubhat, ada doanya. Tuh. Di kitab Ihya jilid 2. Silakan cari sendiri ya. Wa inda hadza qad yathuru syakbul jahil mahma tanawalal alimu ma zujira anhul jahil.
idla yudriku jahilu tafawuta hadhihi daqiqa bainahuma. Indah hada, ketika dibolehkan tadi tuh orang alim itu memakan harta syubhat yang ghalib halalnya, terkadang bangkit nih kecemburuan si jahil. Si jahil cemburu nih. Enak banget Ustadz gitu. Ya. Mahmatana walal alim, ketika seorang alim mengambil apa yang dilarang bagi orang jahil. Orang jahil nggak boleh ente. Orang alim boleh nih. Ya. Ngiri orang jahil. Enak banget Ustadz, dia boleh tuh. Nah, aneh nggak boleh mau guru aneh gitu. Nah, ini jahil sih itu. Ngafal Quran itu masih ada yang membolehkan membaca Quran ketika dia lagi haid gitu. Kenapa? Demi menjaga Quran. Nah kita kagak hafal Quran, sok-sokan baca Quran. Kemarin lu nggak baca, sekarang mau baca gitu kan ya. Nggak boleh buat nggak, selain penghafal Quran, baca Quran di waktu haid nggak boleh. Tapi penghafal Quran masih boleh. Kenapa? Demi menjaga Al-Quran. Al-Quran segalanya gitu. Semua berkhidmah buat Al-Quran gitu. Makanya jadi penghafal Quran. Apa yang nggak boleh buat orang bodoh, boleh buat orang alim tuh. Idla yudrikul jahil, karena tidaklah sampai seorang jahil, nggak bakal nangkep nyampe otaknya. Tafawuta hadhihi daqiqah, untuk memahami perbedaan yang halus ini bainahuma, antara keduanya. Wal yakunil alimu mutalatifan fi zalik, akan tetapi orang alim juga harus lembut-lembut di sini. Orang alim juga jangan sampai serampangan juga, mentang-mentang boleh dia habek semua gitu ya. Jangan tuh. Mesti bersiasat ya. Kaila yuharriku salasila syaitan, agar tidak ia menggerakkan ya rantai dari setan. Artinya nih, ya orang alim ketika mengambil bagian itu dia mesti hati-hati juga, jangan sampai semuanya diambil sama dia gitu. Al-wazifah as-salisa, sekarang tugas yang ketiga. Fil miqdari al-ma'khudh, tentang kadar ya yang diambil tuh. Wa mahma arafta anna al-mala limadza yuradu fa mi'yaruhu miqdarul hajatil madhkurah. Ya. Maka apapun yang telah engkau tahu bahwasanya harta itu limaza yuradu, ya untuk apa dia diinginkan, fami yaruhu, maka timbangannya miqdarul hajatil madhkurah, seukuran hajat yang telah disebutkan tuh ya. Jadi seberapa banyak kita ngambil harta, seukuran kebutuhan. Ini yang kemarin ya. Jadi salahnya kita memang kadang kita mengambil harta tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Wala ghana bika an malbasin wa maskanin wa mat'amin, ya. Wa fi kulli wahid minha salasu maratib, anna wa awsat wa ala. Wala ghina bika, dan tidak bisa lepas engkau daripada tiga perkara nih ya. Kita manusia nggak bisa lepas dari tiga perkara. Apa itu? Pertama, malbas, pakaian. Semiskin-miskinnya orang harus punya pakaian. Yang kedua, maskan, tempat tinggal. Ya, tuh. Semiskin-miskinnya orang harus ada tempat tinggal walaupun kontrak. Yang keempat, mat'am. Ya, itu doang, tiga. Jadi kebutuhan kita sebenarnya nggak jauh-jauh, tiga. Pertanyaannya, kendaraan di mana adanya? Ada nggak di sini? Enggak. Apalagi? Kipas angin, ada nggak? Enggak. Semua itu di luar hajat kita. Karena orang tanpa kipas angin nggak mati. Karena orang tanpa motor, mobil nggak mati. Tapi orang nggak pakai makan, mati. Orang nggak punya baju, malu, telanjang. Orang nggak punya tempat tinggal, bisa kedinginan gitu. Masuk angin. Jelas ya. Dan masing-masing dari pakaian, ya tempat tinggal dan makanan ada 3 tingkatan. Ya. Pakaian 3 tingkatan, makanan 3 tingkatan, begitupun tempat tinggal. Ya. Fa'adnal maskani, maka tempat tinggal yang paling rendah, ma yuqilluka minal ard, apa yang bisa ya menaungimu daripada bumi. Ya. Min ribat, baik bentuknya ribat. Ribat itu rumah, semacam rumah. Ya. Au masjid, atau bentuknya kayak apa? Masjid. Itu pun termasuk tempat tinggal tuh, paling rendah. Atau wakaf, kaifa makana, bagaimanapun bentuknya. Mau sekolahan boleh, masjid boleh gitu.
Nah ini artinya kita diajarin sama Imam Ghazali bagaimana cara bertahan hidup, ya ente tinggal harus punya maskan di mana tempat ente. Kalau emang bisa punya ribat tuh kalau zaman dulu pesantren ya. Ente tinggal di pesantren yang paling gampang gitu. Makanya saya heran gitu sama orang masih jomblo tapi takut hidup. Aneh, kenapa? Ente nggak punya kerjaan, nggak punya tempat tinggal, ya gampang nyantren. Nyantren ada gak yang gratis? Bahkan ada yang dapat duit kan gitu. Nyantren selesai Andi gitu ya. Aman tuh. Ya gemuk Andi. Ya, kalau kurus kita bertanya-tanya kan ya. Kok Andi di markas makin kurus sih gitu. Kan makin gemuk gak Yasmi? Dulu kan kita temuin gak segitu ya dulu. Segini. Sekarang gemuk tuh Masya Allah tuh ya. Ya jadi aneh ya orang kalau gak bisa bertahan hidup. Tuh ya. Makanya ada ilmu survival itu ya. Ilmu bertahan hidup di hutan itu, ntar dimakan apa itu, pohonan, daunan itu, binatang dan sebagainya. Wa ausatuhu tingkatan sedang, nah ini nih yang kita cari kemarin keseimbangan tadi. Tingkatan sedangnya apa? Mulkun la tuzahamu fih. Ya, yang dimaksud mulkun ini bukan kerajaan ya, tempat tinggal lah ya. Kalau kerajaan mewah banget gitu ya, tinggal di istana gitu kan. Tempat tinggal la tuzahamu fih yang kita nggak desak-desakan tuh. Kalau tinggal di pondok satu kamar 30 orang kadang. Ada yang 25 tuh ya. Itu tidur cemplak-cemplakan gitu. Tidur gesek-gesekan. Maka satu penyakit semuanya penyakitan gitu. Nular tuh semua. Nah, namanya itu zaham. Nah, kalau ini tingkatan tempat tinggal yang paling sedang, paling apa namanya apa sih namanya? Ya, selain standar ya. Bismillah. Minimal bukan, minimal mah yang tadi. Ya ideal, tulis tuh ente ideal aja nggak tahu. Bukan minimal, kalau minimal yang adena tadi minimal. Kalau ini satu apa tuh ideal gitu. Tulis tuh ya. Jadi idealnya tempat tinggal apa? Yang kagak desak-desakan, kasur sarang atu, kamar sarang atu, itu namanya ideal. Gitu. Mafhum? Ya. Fatakdiru ala an takhluwa fihi binafsik. Nah, maka kadarnya apa? Ketika engkau bisa sendirian di kamar. Gitu. Punya kamar berarti satu tuh. Pembantu satu, ya. Ada tukang supir satu. Wih, luar biasa ini tuh. Itu apa tuh? Ideal itu. Wa yabqa ma'aka umraka kullahu dan ya itu senantiasa akan bersamamu. Maksudnya kepemilikan dia gitu. Wa huwa ala aqallid darajat min husnil bina wa kathratil marafiq wa huwa haddul kifayah. Dan dia ya ini tempat tinggal ini itu adalah tingkatan paling rendah min husnil bina'i dari baiknya bangunan wa kathratil marafiq dan banyaknya siku-siku bangunan wa huwa haddul kifayah. Itu batasan cukup. Tuh ingat ya. Itu batasan cukup itu. Punya kamar sarang atu, batasan cukup. Lagi mana saat kita tinggal di kos-kosan, keluarga 5. Ya. Tidur di situ, makan di situ, motor Mio di situ juga lah gitu ya, nempel di situ tuh. Ya, kadang tidur sebelahan knalpot gitu ya. Berarti kalau gitu berarti yang mana tuh? Yang adna tadi yang paling rendah. Ya. Wa a'lahu yang paling tingginya ya. Yang paling tingginya dari bangunan, ini udah paling puncaknya, darun faiha, tempat yang luas tuh, rumahnya lega, bisa main futsal di dalam tuh ya. Tuh, ya. Kalau orang dulu ciri-ciri rumah gede orang kaya tuh TV-nya 2 gitu, yang atau di ruang tamu, yang atau di kamar gitu ya. Tuh. Orang kaya dah tuh. Muzayyanatul bina, bangunannya terhiasi itu. Ya ada ornamen-ornamennya. Kalau kita pencet lampu ada lampu kuning, ada yang putih gitu. Pinggirannya ada lukis-lukisannya. Ada lukisan sawah sama gunung di situ ya, yang kalau zaman dulu gitu ya. Sama lukisan kuda lagi lari gitu, asik. Tuh, ciri-ciri tuh rumah orang kaya tuh ada lukisannya. Kalau kita paling foto Habib, foto ulama gitu. Itu juga 50.000 di Kuitang ya. Tuh. Ya. Apalagi ciri rumah mewah, kasiratul marofik, banyak siku-sikunya.
Gitu. Jadi kalau rumah orang biasa kayak pentol korek kotak aja gitu. Tapi kalau rumah orang kaya di sikunya banyak tuh. Set, 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 set. Kenapa? Makin banyak siku makin gede modalnya gitu. Ya. Kalau kita kan asal taruh hebel aja yang penting gak kedinginan gitu kan. Wa tatsba'u haziyadat la tanhasir, dan diikuti dengan tambahan-tambahan lainnya yang tidak ada batasannya tuh ya, jendelanya banyak, buka pagi kelarnya sore gitu kan, saking banyak ke jendela tuh rumah. Ya nutupnya sampai subuh tuh. Ala ma tara alaihi arbaba dunya wa ulil maratib, sebagaimana yang kau lihat daripada orang-orang pemilik dunia dan pemilik jabatan tuh. Nah, bagaimana nih kalau seandainya begini? Maka Imam Ghazali membatasi wal awalu, tempat tinggal modern pertama tadi ribat masjid wakaf itu qadrud darurah, itu adalah seukuran darurat tuh ya, seukuran darurat. Ini yang paling bagus ya, ini tempat tinggal para nabi ya, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, itu tempat tinggalnya itu sempit nggak gede. Kalau kata saya Hasan Al-Basri ya, ketika beliau masuk ke rumah Rasulullah di zaman beliau, saya angkat tangan saya, kena tuh atapnya. Gitu. Apa lagi? Id maksudul maskani ardun tukilluka yuhitu biha haid yamna'u anka as-siba. Karena yang dimaksud daripada bangunan atau tempat tinggal ya, tujuan adanya tempat tinggal adalah ardun. Itu adalah sepetak bumi tukilluka yang melindungimu ya, yang menaungimu. Yuhitu biha haid yang dikelilingi oleh tembok, yamna'u anka siba yang mencegahmu daripada hewan buas tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita lagi tidur diendus sama singa gitu ya. Enak juga nih pahami kayaknya nih. Kayak baru diangkat nih kayaknya. Jangan sampai lagi tidur diendus sama singa, diendus sama ular tuh. Yudhillu alaihi sakfun, dinaungi oleh apa? Oleh sakaf, atap. Yamna'ul matara wa hurras syamsi, yang mencegahnya daripada hujan dan panasnya matahari, itu rumah tuh. Ya, walan yakna abihi illal mutawakkilun. Sama beda. Walan yakna abihi illal mutawakkilun. Tidak ada orang yang merasa puas dengan rumah begini kecuali hanya orang-orang yang bertawakal tuh ya. Ada orang yang dikit-dikit ya KPR deh yuk KPR gitu ya, nggak mau tinggal di rumah kosan gitu, nggak mau dia. Berarti dia nggak tawakal ya. Walau satu yang pertengahannya huwa haddul kifayah, yaitu haddul kifayah, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya kharijun an hadiddin. Nah ya. Jadi yang awsat tadi itu batasannya batasan cukup. Wa ma ba'dahu, adapun yang a'la, yang paling tingginya lebih dari cukup, itu kharijun an haddiddin, itu keluar dari batasan agama. Ya, iqbalun ala amri dunya, dia itu sudah menghadap kepada dunia. Jadi yang disebut kata Imam Sayyidina Ali apa? Siapa orang yang berjalan ke timur, maka ia akan berpaling dari barat. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, orang yang iqbal ala dunia berarti idbarun alal akhirah gitu. Nah kita cari kifayah aja lah tuh, cukup tadi ya. Ya minimal anak-anak kita punya kamar masing-masing. Tuh nggak perlu lah yang aneh-aneh gitu, nggak perlu. Ya. Ini yang aku maksud al-istighala bizinatiha, menyibukkan diri dengan perhiasannya. Fa ammal julusu fiha, adapun orang yang duduk di dalamnya ma'al ghaflah, bersamaan rasa lalainya, anha terhadapnya, min ghairi ibtihajin biha, tanpa ada rasa senang, wa tuma'ninatin ilaiha, dan rasa nyaman, faminal mubahat, maka termasuk perkara mubah ya. Jadi ada orang dia tinggal di rumah mewah ya, tapi dia nggak begitu senang gitu, biasa aja, dan dia nggak begitu nyaman gitu ya, maka termasuk perkara mubah ya. Wa amma sarful awqati ila taziniha, adapun menghabiskan waktu untuk menghias rumah ya, hordeng nih hordeng ya. Ada yang mengatakan nih sekarang hari hordeng sedunia gitu. Karena hanya di hari inilah
hordeng dicuci. Setelah setahun tuh ya hordeng didiemin aja tuh ya tuh. Jadi akhir Ramadan adalah hari hordeng sedunia. Ya. Jelas itu ya. Jadi adapun orang yang menghabiskan waktunya untuk menghias rumah, famubahun lil awam, mubah buat orang awam, boleh-boleh aja. Ya, ayo ya cat rumah cat, ayo cat gitu. Ya. Makanya biasanya dorongan-dorongan begitu kalau saya pribadi, bukan dorongan saya, biasanya istri. Ya, kita nyenengin istri gitu. Boy, gorden ganti ke yang baru, ya ganti kalau kamu mau, biar girang aja gitu. Kalau buat kita pakai sarung jadi, ya dari dulu pakai sarung dulu, ke kamar pakai sarung dulu, Asmi tahu ya, pakai sarung digituin. Karena memang dorongan orang kalau punya rumah bagus, mewah, tapi kalau hordengnya sarung, ya aneh gitu. Nah maka himmah itu biarkan muncul dari istri nggak apa-apa, gitu. Pelan-pelan ntar kita didik. Jadi kalau bahasa katanya jangan bikin orang suuzon lah gitu ya, gitu. Jangan memancing omongan orang gitu. Itu juga pahala gitu. Ya mantesin bahasanya. Enggak terlalu mewah juga enggak terlalu jelek gitu. Sedang-sedang aja gitu. Enggak masalah gitu. Ya kan kalau rumah kita temboknya bolong-bolong gitu kan, kayak bekas perang di Irak gitu. Ya jangan juga gitu. Kita lihat juga guru-guru kita rumahnya bagus gitu. Dalam arti bagus tuh yang ya standar lah gitu ya, nggak kelihatan dekil dan kumel gitu. Nah, layak gitu. Ya. Jelas tuh ya. Kecuali tadi tuh ya tembok kamarnya pakai apa, marmer. Buat apa? Masjid masih pantas pakai marmer biar bagus gitu. Ini rumah kita buat apa gitu. Fa mubahun maka mubalil awam buat orang awam. Ala lisanil fikhi menurut lisan fikih. Ingat ya, menurut lisan fikih. Alladzi qasarahu daruratu jahlil awam, yang mana ia ya memaklumi darurat bagi orang awam, kebodohan awam. An musyafahatihim bil man'i minhu. Ya. Wa amma fi tariqit tasawuf, adapun kalau pakai ilmu tasawuf haram, ya gitu ya. Jadi tanjauan tasawufnya haram, tapi kalau tanjauan fikihnya boleh gitu. Wa ani bit tasawuf, yang aku maksud dengan tasawuf di sini, apa sih tasawuf di sini maksudnya? Ma khuliqal insanu lahu, apa yang diciptakan manusia untuknya. Min suluki sabilil qurbi ilallah, daripada jalannya menuju Allah taala. Wal ibaratu la munaqasyata fiha, ya. Dan ibarah ini tidak ada ya munaqasyah, perdebatan di dalamnya. Artinya memang seperti itu, yang namanya fikih buat awam, yang namanya tasawuf buat suluk kita kepada Allah. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan mubahatus sufiyah, yang dibolehkan buat para sufi itu fardhah. Mubah buat sufi wajib. Faridatuhum mubahah. Yang wajib buat orang awam, buat sufi mubah gitu ya. Ini wajib beli baju baru nih gitu. Kalau nggak pakai baju baru kayaknya kagak lebaran, kata siapa itu? Kata awam. Buat sufi apa? Mubah itu. Wajib bikin kue kalau lebaran gitu ya. Kata siapa itu? Kata awam. Kata sufi mubah. Wajib ketupat gitu. Kata awam. Kata sufi mubah. Apalagi? Ya sebutin aja lah tuh. Ya, apa yang kata orang awam mubah, wajib, kalau kata kita ya mubah gitu. Kata kita, kata Imam Ghazali ya, kata sufi gitu ya. Kalau kita kan suka ngopi ya. Gitu ya. Makanya belajar untuk tidak beli yang baru gitu. Kalau seandainya ada yang bagi, nah itu dari siapa yang bagi? Allah gitu ya. Kalau untuk awal jangan, untuk awal udah nggak usah pakai yang baru, udah sekalian gitu. Ya gitu. Jelas ya, itulah bedanya sufi sama awam. Ayyak tasiruna ala qadri darurati minal mubahi wa dzalika faridah. Yaitu mereka ya menyederhanakan ala qadrid darurah, atas batasan yang darurah saja, minal mubah ya. Wa dzalika faridah, itu hukumnya faridah buat mereka. Wa yuwadzibuna 'alal faraid kama yuwadzibuna 'ala hadhil mubahat, dan mereka itu ya mengerjakan yang fardu sebagaimana mereka mengerjakan yang mubah. Fa ya'indahum kal mubahat, menurut mereka itu seperti yang mubah. Itu ya. Wadih. Kemudian makanan, amal mat'amu, adapun makanan fawal aslul azim,
maka ini adalah pokok yang sangat agung. Masalah makan tuh ya. Ingat tuh ya, bukan pakaian, bukan tempat tinggal, tapi ya mat'am. Idil ma'idatu miftahul khairat wasyurur, karena lambung atau perut merupakan pintu segala kebaikan, wasyurur, dan segala keburukan. Ya. Walaha aidan thalathu darajat, dan dia juga memiliki 3 tingkatan. Adnaha, sekurang-kurangnya qadrud darurah, ukuran darurat. Wa huwa ma yasudur ramaqa, yaitu apa saja yang bisa menutupi ramak, ya, kebutuhannya. Jadi kalau ada orang lapar, nah itu dimakan, nah itu namanya ya cukup, ya apa namanya, cukup untuk memenuhi kebutuhannya tuh. Watab ma'ahu quwwatul badani wa quwwatul ibadah, dan kadar cukup itu ya ketika masih ada bersamanya kekuatan badan dan kekuatan ibadah, itu cukup. Ya, jadi kalau kita makan habis maghrib sekorma, tarawih bisa gak tarawih? Korma doang makan maghrib. Bisa, berarti masih cukup. Itu darurah, itu masih. Kan ada tuh yang orang kalau misalnya makan korma doang, misalnya tarawihnya gak bangun gitu misalnya, itu. Ya, maka kudu nambah itu. Wadzalika yumkinu taqliluhu bil adah, dan yang demikian itu mungkin untuk menguranginya dengan cara kebiasaan ya. Jadi sebagaimana dikatakan kemarin, jangan kita makan dalam porsi yang tidak biasa. Kalau mau rubah kebiasaan pelan-pelan, nggak bisa maksa. Ya, orang makan dikit langsung banyak, muntah. Orang makan banyak langsung dikit, ya muntah juga, nggak kuat. Ya, makanya pelan-pelan. Watarotan bitaqlil ta'am syai'an. Yang kedua caranya gimana? Mengurangi makanan sedikit demi sedikit, hatta ya'uda ila wazni dirham, sampai kembali makanan itu kepada seukuran dirham. Ini dulu kita masih baik, makanan sedirham cukup. Tapi sekarang nggak cukup ya tuh. Ya dulu sesendok masih kecil cukup. Sekarang sendok semen gitu ya. Sendok adukan dia itu. Wataratan bihasabil waqt bitakhirihi syai'an. Dan terkadang seukuran waktu dengan menundanya sedikit demi sedikit. Dari mulai sehari sekali, ntar 2 hari sekali, sampai 3 hari sekali. Hatta yata'awwada sabra anhu asyarata ayyamin wa ishrina yauman, sampai terbiasa bersabar enggak makan selama 20 ya, sampai 10 hari, bahkan sampai 20 hari. Ya. Wa qad intaha ba'du zuhad fi qadri kulli yaumin ila lahimissah. Ya. Dan ya, ada seorang zuhad, ya, seorang ahli zuhud, itu puncak ya daripada kadarnya dalam sehari itu sekedar himissah, sekedar makan kacang 1 biji. Sehari makan kacang sebiji, kenyang, gitu ya. Gitu. Kalau kita korma 3 ya, itu pun yang mejol tuh yang gede. Yang segini mejol. Ya. 1 kacang tuh kenyang sehari. Sekacang luar biasa, himissah. Kalau kita kayak kacang mede gitu. Kacang mede. Wa ba'duhum fil waqti ila sabri 20 yauman. Sebagian mereka itu ya makan ya bisa sabar itu sampai 20 hari. Wakil ada yang mengatakan arba'ina yauman, 40 hari sekali makannya. Wa hadhihi rutbatun azimatun yakillu man yastaqillu biha. Ini tingkatan yang sangat azim, yang sangat besar, yang jarang banget orang bisa sampai ke situ. Wa illam yaqdir alaihi, kalau emang enggak sampai kadar yang demikian, faddarajatul wusta, maka ambillah tingkatan menengah. Hanya apa? Wa ya fi sulusil batni, yaitu sepertiga perut, kama dzakarnahu min qablu, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Wala yang bagi an yazida alal haddil ladzi qaddarahu syara', maka tidak sepatutnya menambah atas batasan yang telah ditakar oleh syariat. Faziyadatu alaihil bitnah, maka yang menambah atasnya itu namanya bitnah, kenyang. Summa yaktasiru min nau'ihi aidon alal wasati kama iktasara min qadrihi alal wasat. Kemudian ya dia kurangin tuh
jenis makanannya. Itu ya, atas yang pertengahan pula. Kama iktasara min qadrihi alwa, sebagaimana kadarnya pun dikurangin dari yang sebelumnya tadi. Naam. As-sa'id, kata Imam Ghazali, orang yang bahagia man qani'a bi qadril kifayah minal jumlah. Orang bahagia itu adalah orang yang merasa cukup dengan kadar cukup daripada keseluruhannya. Walakinna nadhara yakhtalif fi qadril kifayah bil idafa ilal waqt. Akan tetapi ya pandangan itu berbeda tentang masalah apa? Kadar cukupnya. Ya jika dihubungkan dengan waktu tuh. Jadi yang namanya cukup itu semana gitu, beda-beda orang. Farubba insanin, terkadang seorang manusia huwa farigul qalbi min quti yaumih, dia itu kosongnya hati dari makan hari itu. Masghulul qalbi bighadi, tapi sibuk hatinya sama makanan besok. Ada yang begitu. Ya. Wa yantahi hirsuhu ila an yuqaddira li nafsihi umran tawilan wa yuridu an yufriga qalbahu minal qutu la umrih. Dan ujung daripada rasa rakusnya, rasa hirisnya, ila an yuqaddira li nafsihi umran tawilan, sampai kadar dia menakar untuk dirinya umur yang panjang, dan dia itu ingin kosong hatinya daripada makanan sepanjang umurnya. Summa qad yuqaddiru li nafsihi aidan hawaij, kemudian dia menakarkan untuk dirinya beberapa kebutuhan. Fayatlubul istidhar bil khazain, maka dia menuntut untuk adanya simpenan. Nah ini dia ya. Wa huwa dhalalul mahdu, itu adalah kesesatan yang murni. Ya. Nah, jadi masalah nyimpen nih, boleh nggak sih kita menyimpan makanan? Nah ya tuh. Ya. Kalau tadi dikatakan ya ada orang hari ini dia nggak pikirin, tapi besok dipikirin gitu. Ya. Ada yang benar-benar nggak mikirin sama sekali. Nah kata Imam Ghazali wa fil muddakhari, dalam urusan nyimpen bil idhafa ilal mustaqbal, jika dihubungkan dengan masa depan ada 3 derajat, 3 tingkatan. Adnah yang paling rendah apa? Qutu yaumin walailah, dia nyimpen hanya untuk makanan tuh hari. Dia makan pagi, disimpan buat malam. Gitu. Ya. A'laha yang paling tinggi ma yujawizu sanah, dia nyimpen lebih dari setahun. Ini nanti makanan buat sampai 25 tahun lagi gitu. Sampai zaman cucu aneh gitu kan. Itu nyimpen yang kelebihan. Wa ausatuha qutusana, pertengahannya setahun. Nah ini dia. Maka Nabi kita Muhammad SAW nyimpen nggak? Nyimpen. Buat setahun gitu. Ya, jadi kalau bahasa kata punya duit banyak, neneng nih, duit buat setahun. Dah, jangan dipikirin lagi dah gitu. Cuman kagak semua orang bisa begitu. Kadang kita kasih duit buat setahun, besok habis tuh duit tuh ya, buat jalan ya. Makanya ya nggak semua orang pantas megang duit, bisa megang duit ya. Kebayaan nggak bagus juga ya, namanya apa tuh? Watabsutuha kullal basut gitu ya. Nggak ada perhitungannya. Wa arfa'ud darajat, dan tingkatan yang paling tingginya. Darajatu man lam yaltafit ila ghadihi, tingkatan orang yang tidak menoleh kepada masa esoknya. Nah itu dia. Jadi dia kagak mikirin lagi buat besok gimana. Ya. Jadi kalau dapat hari ini misalnya cepet, udah butuhnya gocap disedekain. Dapat cepet, butuhnya gocap, berarti gocapnya disedekain, dapat 1 juta, sisanya disedekain. Buat hari itu doang udah. Itu sampai ada orang begitu ngamalin. Ada saya punya teman ketemu tuh. Saya ngamalin begitu sampai saya pernah megang duit 1 miliar. Gitu. Mau nggak mau kan udah apa tuh? Udah azam dikerjain. Allah tuh. Itu kalau kata guru kita Kiai Yusuf Muhammad, itu cara kita paling gampang ketemu Nabi Khidir itu. Jadi cuman iktifa untuk makan sehari aja. Wa qasara himmatahu ala yaumi, dan dibataskan itu himmahnya itu hanya untuk hari itu aja. Wa min yaumihi ala saatihi, dan dari harinya atas sesaatnya. Jadi di apa namanya? Dibatasin. Ya, mulai mikirin sehari. Ini buat sehari gocap, berarti siang sore atau siang malam. Lama-lama dikurangin lagi tuh. Dipikirin hanya untuk apa tuh? Untuk 1 saat itu saja makan. Lama-lama wa min saatihi ala nafasihi, atas 1 nafasnya gitu. Ya. Wa qaddara nafsahu fi kulli lahdhah murtahilan il anid binad dunya musta'idan lil irtihal. Dan dia
persiapkan dirinya dalam setiap lahzahnya, setiap detiknya dan saatnya itu murtahilan minad dunya, berangkat dari dunia, musta'id dan lil irtihal, untuk siap pergi berangkat ke akhirat. Wa man lam yashtagil bihada, siapa orang yang tidak menyibukkan ini, wa kana fariqal qalbi an kutisana, dan dia itu kosong hatinya daripada makanan untuk setahun, washtaghala bima wara'ahu, dan dia itu sibuk dengan apa yang ada di baliknya, di belakangnya itu, kana minal matrudin, itulah orang yang terusir tuh. Ya. Jadi kalau dia nggak fokus untuk iqbal Allah, dia sibuk mikirin makanan, maka minal matrudin tuh ya. Yahsabu anna malahu ladah, dia mengira bahwa hartanya akan kekal tuh ya. Makanya yang paling pas udah investasi apa tuh? Akhirat udah. Wa ammal malbasu fakadzalika fi 3 darajat, adapun pakaian maka yang demikian itu ada 3 tingkatan. Nah, apa itu? Fa annaha min haitsul qadar, maka yang paling rendah kadarnya mayasturul aurata, apa yang bisa nutup aurat. Awil jumlatal mu'tada satruha, atau ya bagian yang biasa ditutup, min adnal anwa wa aksyaniha, dari jenis yang paling rendah sampai yang paling kasarnya. Bil idhafa ilal waqt, jikalau dihubungkan kepada waktunya pakaian itu, mimma yabqa yauman wa lailah, ada pakaian yang cuman bisa tahan sehari semalam. Kama nukilaan Umar radhiyallahu anhu, ya, raqa'a qamisahu bi waraqin syajarin. Nah, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu pernah raqa'a qamisahu, menambal gamisnya yang bolong, bi waraqi syajarin, dengan daun pohonan. Dengan apa tuh? Daun pohonan. Faqila lahu hadza la yabqa. Ya Umar, ini mah enggak kuat nambal pakai daunan. Faqala, ya. Awa ahya ila an yafna. Apakah kita hidup untuk kekal atau untuk fana gitu katanya. Ini mah enggak kekal ini, yang kita ke fana apa kekal katanya. Kita aja fana. Itu ya. Wa ausatuhu ma yaliku bimithli halihi min ghairi tana'umin wala tarafuhin wala malbusin haram fihi ibrisamun ghalib. Tingkatan pertengahannya apa? Ma yaliku, apa yang pantas dan layak, bimithli halihi, ya, dengan ya hal keadaannya. Tuh, dia ustadz pakai gamis, ya. Dia polisi pakai baju polisi gitu. Min ghairi tana'umin, tanpa dia itu mencari kenikmatan dari pakaiannya. Enak nih pakaiannya nih, adem nih gitu, bahannya ini gitu, enak gitu. Wala tarafuhin, juga tidak apa tuh? Tidak menampakkan kesombongan. Ya. Wala malbusin haram, dan juga bukan pakaian yang haram. Fihi, ya, di dalamnya ibrisamun ghalib. Ya, di dalamnya ada apa? Ibrisamun ghalib. Wa alahu, dan yang paling tingginya jam'u thiyab. Wa talabut tarafuh, ya, biha alama fihi jamahiru ahli dunya, yaitu menghimpun pakaian, wa talabut tarafuh, dan mencari kesombongan, kemewahan dengannya, alama fihi, alama alaihi, atas apa yang sudah berlaku pada umumnya orang-orang ahli dunya. Itu masalah pakaian. Wa ammal mankahu fa innahu yazid fi haqqihi man taqat nafsuhu ilal wiqa. Ya, adapun pernikahan maka sungguh ya yazidu fi haqqi man taqat nafsuhu ilal wiqa wa bihasabi tazidul hajah wa qad dzakarna ya ma yuhmadu minan nikah wa ma yudhammu fa fi ma qaddamnahu makna. Maka lebih pada haknya ya man taqat nafsuhu ilal wiqa, pada hak orang yang apa, yang ingin nafsuhu dirinya untuk berhubungan, ya. Wa bihasabi tazidul hajah, dan ya dianggap lebih kalau seandainya lebih dari sekedar hajat. Wa qad dzakarna, dan sungguh kami telah menyebutkan ma yuhmadu, ada yang dipuji dari pernikahan, juga ada yang dicela. Jadi ada pernikahan yang dipuji, ada pernikahan yang dicela. Wa fi ma qaddamnahu makna, dan apa yang telah kami bahas itu cukup. Wa man sa'adahu min hadhil umur qadru kifayatihi fasyaghala qalbahu bi ghairihi kana maghbunan mal'unan. Siapa orang sa'adahu, yang terbantu ia, min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini, qadru kifayatihi, untuk mencukupi kebutuhannya, ya, fasyaghala qalbahu bi ghairihi, ya,
kemudian menyibukkan hatinya kepada selainnya, kana maghbunan bal mal'unan. Itu ya. Nah, jadi orang yang udah dicukupin sama Allah harta, dicukupin sama Allah wanita, dicukupin sama Allah tempat tinggal, dia malah apa tuh? Nyari yang lainnya. Syaghala qalbahu bi ghairi kana maghbunan, itu orang ketipu itu. Ya. Kalau bahasa kata kita punya motor pecek, udah pecek aja udah gitu. Oh enak nih ganti nih NMAX gitu kan, atau enggak yang lain gitu. Besok ganti ini, besok ganti Ninja, besok ganti ini, gitu. Maghbunan udah, gitu. Ya, makanya Beat belum diganti-ganti nih. Gitu. Kalaupun mau ganti Karisma, gitu. Kenapa? Menghindari keinginan syahwat, gitu. Ya, karena yang terpenting dari motor itu bukan mereknya tapi apanya? Kenyamanannya, gitu, manfaatnya, gitu. Tuh. Bal mal'unan, bahkan apa, terlaknat. Kata baginda Rasul, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa orang di pagi hari merasa aman, mu'afan fi badanihi, sehat, indahu qutu yaumihi, punya makanan tuh hari, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia digiring dunia buat dia dengan segala macam perhiasannya. Masya Allah. 3 tuh ya, aman, sehat, dan punya makanan. Wadzalika li'anna dunya balaghun ilal akhirah, karena dunia itu adalah modal dia bisa sampai kepada akhirat, tuh kendaraan dia menuju akhirat. Wa hadzal qadru kafin fil bulghah, maka kadar ini cukup untuk modal ongkosnya. Fal baqi, adapun lebihnya, fadlun, itu adalah kelebihan, alal kifayah, dari yang cukup, wa ziyadatun, dan tambahan. Wa wujuduha fi haqqil aqil ka adami, buat orang yang berakal keberadaan yang lebih itu sama aja enggak ada. Gitu. Layan fa buat dia. Itu yang pertama. Yang ketiga, wadzifah rabi'ah, tugas yang keempat dari orang yang punya harta selain masuknya tadi apa? Fil kharji, ya, wal infaq. Nah, sekarang bagaimana kita mengeluarkannya, gitu ya. Infak dalam bahasa Arab artinya apa? Pengeluaran. Setiap pengeluaran harta kita namanya infak. Gitu. Kalau infak itu wajib namanya zakat, infak sunnah namanya apa? Sedekah, infak mubah namanya belanja. Jadi infak itu namanya apa? Pengeluaran, apapun jenisnya. Wa kamalid dakhli wajhun muayyan, sebagaimana masuknya harta itu ada jalan yang jelas, fakadzalika lil kharji, maka begitu juga keluarnya harus jelas. Fala budda min muraati tartib, maka harus memperhatikan urutan di dalamnya. Fal infak mahmud wa madmum kal akhdhi, maka menginfak itu ada yang tercela, ada yang terpuji, seperti juga ngambil, gitu. Jadi membelanjakan harta itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Wal mahmudu minhu, dan ya, mengeluarkan harta yang terpuji diantaranya ma yuksibu sahibahul adalah, ya, apa yang bisa membuat orang yang menginfakkan harta tersebut menjadi dapat keadilan, keseimbangan. Dia orang yang seimbang tuh, ya. Wa huwa shadaqah, apa itu contohnya? Shadaqah mafruḍah, yaitu zakat. Ya, tuh. Jadi pengeluaran yang terpuji itu adalah pengeluaran yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan keseimbangan, atau bisa katanya mengerjakan yang wajib, gitu bahasanya. Nah, yaitu apa tadi? Shadaqah mafruḍah. Kita mengeluarkan zakat yang fardu. Wal infaq alal iyal, berinfak atas keluarga, itu menafkahi itu sifatnya wajib. Wa minhu ma yuksibul hurriya wal fadilah, ada juga pengeluaran yang sifatnya apa? Orang bisa mendapatkan kemerdekaan jiwa dan keutamaan jiwa. Apa itu contohnya? Wa huwa itsarul ghair, mendahulukan orang lain ala nafs, ya. Nah, ini itsar ini adalah kerjaannya orang-orang saleh, kerjaannya para khalifah, kerjaannya orang-orang mulia, gitu. Karena umumnya orang hidup buat dirinya kan, gitu. Jarang orang yang hidupnya untuk memikirkan orang lain. Maka kalau orang ada yang bergelar sayyid, ya, bergelar mulia sayyid, ya, dikatakan dalam sebuah makalah sayyidul qaum khadimuhum, ya, sayyid pimpinan suatu kaum adalah khadimnya, gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita telusuri orang-orang yang bergelar sayyid dari zaman dulu adalah mereka yang melayani umat. Gitu. Nah, berbeda di sini.
Kalau di sini umumnya orang pengen ngaku sayyid biar apa tuh? Biar dilayani. Tapi kalau di sono yang namanya sayyid, dia yang apa kalau bahasa kata orang kurang dia yang ngasih. Ya, orang kurang dia yang nalangin. Pokoknya dia adalah orang yang mengurus banyak orang gitu. Makanya taunya kita akan keturunan dan nasab kita itu sayyid dicirikan dengan bagaimana kita membantu orang lain tadi gitu. Ya, jadi jangan ngaku sayyid doang tapi nggak mau bantu orang, itu bukan sayyid itu. Saudi. Saudi. Ya, tuh ya. Isar al-ghair ala nafs ala wajhil mandub ilahi syaran. Dengan cara yang disunnahkan, ingat ya, dengan cara yang disunnahkan ya. Itu namanya isar ya, mendahulukan orang lain. Isar muncul dari sifat apa kemarin? Isar. Isar muncul dari sifat apa kemarin? Hikmah, aifah, syaja'ah. Syaja'ah. Ya. Ketika orang punya keberanian, maka dia akan merelakan yang dipunya buat orang lain karena berani, ntar juga ada lagi. Gitu. Kalau dia khauf, ntar nggak ada lagi, nggak bakal berani itu ya. Gitu. Wal madmumu darban, dan yang tercela itu ada dua. Ya, apa itu pembelanjaan yang tercela? Ifrat, berlebihan, tafrid, kurang. Ifrat adalah infak aktsar mimma yajib, ya, mengeluarkan lebih dari yang wajib gitu. Bihaitsu la tahmiluhu haluhu fi ma la yajib, sekiranya dia tidak sanggup keadaannya pada yang tidak apa, sekiranya la tahmiluhu haluhu, ya, hal keadaannya tidak bisa menanggung apa yang tidak wajib. Awil ikhlal bil ahami, atau dia itu lalai, ya, atau dia itu tidak memberikan hak bil ahami dengan yang penting. Ya, gara-gara dia berinfak dengan yang wajib, akhirnya nggak bisa bayar yang wajib. Gara-gara dia berinfak lebih dari yang wajib, akhirnya ikhlal bil aham gitu. Yang mestinya dia keluarkan duit buat itu malah nggak dikeluarin. Wasaraf ila madunahu, dia membelanjakan harta kepada yang rendah, yang di bawahnya aham gitu. Ini penting nih ya gitu. Jadi kayak lebaran nih, misalnya kita ngasih nih, Ustaz, saya lebaran gimana ya, pengen ngasih ponakan duit ya. Itu ngasih ponakan duit wajib apa sunnah? Yang wajib apa ya? Yang wajib apa ya? Bayar zakat dulu bayar. Kita, wah emak kita nggak bisa berzakat nih, orang tua kita boleh kita pakai duit kita buat kasih ke orang tua gitu. Itu yang wajib gitu. Nanti pun sedekah juga ada tingkatannya gitu. Sedekah orang tua dulu, kalau orang tua udah mungkin ponakan udah baru tetangga gitu. Jangan tetangga kita jor-joran, ponakan nggak dibagi, guru tuh dia gitu. Ya, ada apanya? Aulawiyatnya. Wat tafrid, kemudian apa? Pembelanjaan yang kurang juga. Wa wal man'u amma yajibu sarfu ilaihi, yaitu mencegah apa yang wajib dikeluarkan. Ya, harusnya keluarin buat istri nggak dikeluarin gitu. Awin nuqsanu minal qadri alladhi yaliku bil hal, atau kurang dari kadar yang pantas pada saat itu. Gitu. Ya, ngasihnya kurang gitu. Itu namanya tafrid. Padahal dia bisa lebih, tapi dia ngasihnya apa tuh? Sedikit gitu. Bisa ngasih 1 juta tapi cuma ngasih 50.000 tuh. Itu namanya tafrid. Itu juga tercela. Wa ma akhadhal abdul mala min wajih, dan manakala seseorang hamba mengambil hartanya dari cara yang benar, wa wada'u fi wajhi, dan ditaruh di cara yang benar, kana ma'juran wa mahmuda, maka orang tersebut dapat pahala dan terpuji itu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, faman wassa'allahu ta'ala alaihil mala fa akhudhuhu wa infaquhu fil ma'ruf aula awil irad an aksi. Nah, siapa orang yang Allah lebihkan luaskan harta, ngambil harta dan menginfakkannya pada yang ma'ruf lebih utama, ataukah berpaling dari mengambilnya? Nah, ini pertanyaannya panjang nih. Kalau ada orang dikasih duit, ya, mendingan mana guru nih? Saya ambil terus saya belanjain ya kepada kebaikan, apa saya tolak? Ayo, mendingan mana ya? Kalau kita kan ambil kan, kita belanjain lah tuh ya itu. Apa kita tolak? Nah, kata Imam Ghazali apa? Annan nasa qad ikhtalafu fi hadza. Orang terbagi ya bermacam-macam dalam masalah ini. Faqalu annasa salasatun, orang ada 3 asnafin, kelompok. Pertama, sinfun humul munhamikuna fid dunya bila iltifatin ilal uqba illa bil lisan wa hadisin nafas. Wa humul aktsarun. Kelompok apa? Humul munhamikun.
orang yang berasyik-asyik dengan dunia tanpa menoleh sedikit pun kepada akhirat. Illa bil lisan, kecuali cuman omongan doang, cerita doang. Wa hadisin nafas, atau cuman omongan hati doang. Ya. Kayaknya enak lah kita itikaf di Masjidil Haram gitu. Kayaknya pengen lah dapat Lailatul Qadar gitu. Ngomongnya akhirat gitu, sang iya gitu. Tapi karena ayo kita ke Istiqlal, aduh badan aneh sakit nih gak enak gitu. Cerita namanya, ya. Ya, giliran, futsal yuk, kuy. Ngopi yuk, kuy. Istiqlal puncak yuk, ibadah yuk. Ya, gak enak badannya. Tahu-tahu sakit. Lagi namanya cerita tuh, ya. Itulah yang dikatakan dalam salah satu surat At-Taubah, namanya Al-Munafiqun namanya. Tuh. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang i'tizar, ini sahabat yang munafik ya. Ya Rasulullah, ya. Saya izin, istri saya lagi sakit. Nah, Rasul na'am, khair. Ya, tuh. Rasul tahu ma fi qulubihim gitu. Nah, gitu. Waqad sumu fi kitabillah ta'ala abadatat taghut. Allah namain orang-orang yang cuma bisa ngomong doang. Namanya apa? Abadatat taghut, penyembah taghut, berhala. Wa syarrad dawab, seburuk-buruknya makhluk. Wa nahwaha, dan seumpamanya tuh. Nauzubillah min dzalik. Wasin pun mukhalifuna lahum ghayatal mukhalafah. Kelompok kedua berbeda dengan kelompok pertama. Sangat berbeda. Ghayatal mukhalafah, sangat berbeda. Aqbalu bikun himamihim. Mereka menghadap dengan segenap himmah mereka kepada akhirat. Ya, bukan main-main ya mereka. Kerjaan tinggal, dagang tinggal, pokoknya gua Allah aja dah gitu. Ya. Sama sekali enggak ke dunia banget. Walam yaltafitu aslan ila dunya. Mereka tidak menoleh sama sekali ke dunia. Wahumun nusak, mereka lah kelompok para orang ahli ibadah. Tapi yang ketiga, sinfun salis, mutawassitun, orang yang tengah. Ini yang paling bagus. Ya. Enggak di masjid sampai 10 hari enggak pulang-pulang, enggak mikirin anak bini gitu, enggak. Dia tengah-tengah. Siapa itu? Wafudaraini haqqahuma. Dia menunaikan hak kedua tempat, dunia dan akhirat. Wahumul afdalun ala tahqiq indal muhaqqiqin. Mereka lah kelompok yang paling utama menurut tahqiqnya para ahli tahqiq. Kenapa? Li'anna bihim qiwama asbabi dunia wal akhirah. Karena dengan sebab mereka ini ya tegaklah sebab dunia dan akhirat. Ya. Orang yang kerja nyari duit, pagi nyari duit, malamnya itikaf di masjid, itu yang utama. Kenapa? Karena gara-gara dia dunia hidup, dunia berjalan gitu. Ya. Coba kalau orang pada ibadah di itikaf di Istiqlal semua gitu, yang gojek ini mana penumpangnya? Yang kerja nih mana yang kerja kan gitu, mati dunia. Ya. Wa minhum, di antara mereka orang-orang yang mutawassitun siapa? Ammatul anbiya shalawatullah alaihim. Mereka lah adalah umumnya para nabi. Dikatakan umumnya para nabi karena enggak semua. Karena ada nabi juga yang tajrid kayak Nabiullah Isa. Gitu. Idz ba'athahumullahu ta'ala liiqamati masalihil ibad, karena Allah mengutus mereka untuk menegakkan kemaslahatan hamba fil ma'asyi wal ma'ad, dalam urusan hidup dan matinya itu. Jadi para nabi ngurusin hidup mati orang, enggak matinya doang. Hidupnya pun diurusin sama nabi. Ya. Maka nanti kita lihat tuh bagaimana Nabi membangun kota, membangun peradaban, membangun pasar, membangun komunitas, itu Nabi bangun semua gitu. Masalah urusan apa tuh? Dunianya. Ya. Sampai masalah akhirat. Wakila salah satuhum al-murad biqaulihi ta'ala wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Wa kuntum azwajan salasah. Dulu ente punya 3 istri, begitu artinya. Dulu ente punya 3 istri. Sesat. Haza fi dhalalim mubin. Udah kamu artinya apaan? Kuntum apa kuntum? Dulu kalian azwajan apa? Istri salasa 3. Dulu lu punya bini 3 gitu. Ini namanya nafsirin Quran. Biraihi ya. Wa kuntum azwajan thalatha. Ya, kalian akan terbagi 3 golongan gitu. Fa ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ada namanya kelompok ashabul maimanah.
Yang kedua ashabul masy'amah. Ya, tuh. Yang terakhir wasabiqunas sabiqun tuh. Jadi ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, wasabiqunas. Fal mura'i lidini wa dunya, maka orang yang menjaga stabilitas agama dan dunia kama yajibu sebagaimana mestinya. Wa ala ma yajibu, dan atas sebagaimana apa yang mestinya, jami'an bainahuma, dia menggabung keduanya, khalifatullah, dia adalah pengganti Allah fi ardih, di buminya Allah tuh. Karena yang diurusin nama khalifah bukan cuma masalah akhirat doang, masalah pasar diurusin itu. Sekarang orang di masjid mulu, gimana orang mau ngurusin pasar gitu. Makanya yang diurusin sama Sayyidina Umar termasuk pasar ya. Pelopor pertama pasar di zaman setelah Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Beliau mensyaratkan seorang yang berdagang di kota Madinah khususnya tidak boleh tidak tahu fikih muamalah. La yabi'u, ya, tidak boleh berdagang di pasar kami orang yang tidak mengerti halal wal haram. Tuh. Ya, jadi nggak boleh dagang kecuali udah hatam fikih muamalah. Ini mau jadi amil, ya, fikih zakat kagak ngerti. Taunya apa? Nerima nyalurin lah, emang enak banget begitu. Kita tanya emang berapa sih jatah amil di sana? Gopek per orang. Pantas bertahan gitu kan. Gopek lumayan kan? Tuh. Gopek cuman kerjanya cuman nerima nyalurin. Nggak begitu bro, ya gitu. Jadi yang namanya orang itu pengen mendapatkan sesuatu hak itu harus ada kelayakan. Standar gitu. Ini fikih zakat gak ngerti. Berapa nisab zakat? Gak ngerti, gak paham. Lah bagaimana mau jadi amil? Tuh. Ya nauzubillah. Makanya dari saat itu saya habis bikin sasbik itu tuh pertanyaan banyak buat itu. Pada komen semua, pada nanya gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Fahuwas sabiqu inda qaumin. Apa sih makna sabik? Nah, sabik di situ orang yang paling unggul di antara kaumnya. As-sabik, orang yang paling unggul di antara kaumnya, itulah khalifatullah. Fa in qulta faqad qala Allah taala, jikalau engkau berkata, Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Bukankah Allah mengatakan tidaklah diciptakan manusia dan jiwa untuk ibadah? Nah, maka ketahuilah anna mura'ata masalihil ibadi min jumlatil ibadah. Bahwasanya menjaga kemaslahatan antar hamba termasuk bagian ibadah. Kerja ibadah, ya, makanya bodoh orang menganggap dia kerja bukan ibadah. Ya. Ada orang bilang gini, Ustadz, berarti kalau guru dapat jatah fisabilillah Ustadz, ya. Oh iya, saya bilang aja, berarti orang ke kantor juga fisabilillah atau dapat zakat ya. Kata Nabi man khoroja, ya, siapa orang yang keluar dari rumahnya buat cari nafkah, fahuwa fi sabilillah, dapat tuh ya. Padahal komisaris dia tuh ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum iyalullah, makhluk semuanya adalah keluarganya Allah. Iyalullah ya, bukan ahlullah, iyal. Apa bedanya ahlu sama iyal? Nah, itu dia. Bismillah. Kalau ngomongin iyal, keluarga Allah, keluarga ya, iyal, ailah, orang yang ditanggung dan dijamin, itu namanya iyal. Enggak semua yang disebut ahlu itu ditanggung dijamin. Makhluk Allah adalah makhluk yang ditanggung dijamin sama Allah, keluarganya Allah. Fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih, maka makhluk yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat kepada makhluknya Allah. Gitu. Nah, gimana mau ngasih manfaat? Kita nggak punya apa-apa. Wala dunia wala akhirat tuh. Fa in qulta, maka kalau kau berkata demikian, faqad qala ba'dul muhaqqiqin, maka berkata sebagian ahli tahqiq, anna salasatun. Manusia ada 3. Siapa itu? Yang pertama, rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyih. Ada laki-laki yang disibukkan akhiratnya dari kehidupan dunia. Ya, akhirat mulu, dunianya lewat tuh. Fahuwa minal faizin, itulah orang yang beruntung. Yang kedua, rajulun syaghalahu ma'asyuhu anin ma'adih. Laki-laki yang disibukkan ame dunia, akhirat ditinggalin. Fahuwa minal halikin, orang yang binasa. Yang ketiga nih, rajulun mustaghilun bihima. Ada orang yang sibuk dengan keduanya, dunia dan akhirat. Wadzalika darajatul mukhatirin, itulah tingkat yang mengkhawatirkan, tingkatan yang berbahaya. Yang siapa itu? Yang sibuk dengan dunia dan akhirat. Ini jangan sampai sini pemahamannya.
Lanjut lagi kita baca apa itu? Al-faiz. Bahwasanya al-faiz ahsan halan minal mukhatir. Ya. Dan orang yang faizin yang pertama tadi, yang sibuk dengan akhirat lebih utama keadaannya daripada yang mukhatir, yang dapat dua-duanya. Ya. Belum selesai nih, ya belum selesai. Ya. Berarti yang utama yang mana tuh? Yang nomor satu, kata qaul ini gitu. Tapi Imam Ghazali berkata, fa'lam ketahuilah anna fihi sirron, di sini ada rahasia. Ya, ada rahasia. Memang betul yang pertama lebih unggul, lebih utama keadaannya lebih bagus karena fokus dengan apa tuh? Akhirat. Wa huwa annal manazilar rafi'ah la tunalu illa biktimahil akhtar. Bahwasanya kedudukan yang tinggi tidaklah didapat kecuali dengan kita apa? Menanggung segala resiko. Ya. Menerjang segala bahaya. Tuh orang yang makomnya tinggi, orang yang ngadepin bahaya. Berarti yang mana yang paling afdol? Hah? Yang tiga. Yang dunia sama akhirat. Kenapa? Dialah orang yang pemberani. Ya. Karena kalau ngatur akhirat jelas. Ya, ngatur dunia jelas. Ini kan berdiri di antara dua kelompok ini yang susah. Ya. Bersikap seimbang ini yang luar biasa gitu. Kata Imam Ghazali ini yang paling afdol. Kenapa? Kedudukan tinggi didapat dengan cara apa tadi? Menerjang segala bahaya. Wa inna ma hadzal kalam dzukira tahdhiran wa tanbihan ala khataril khilafah lillahi taala fi amri ibadih. Nah dia. Kalimat ini ditujukan buat apa? Buat ngingetin, tahzir wa tanbih ala khataril khilafah, atas bahayanya menjadi khalifah. Ingat ya. Menjadi pemimpin, menjadi khalifah itu berbahaya. Ya, penuh resiko. Gitu. Makanya dikatakan tadi kalau mau selamat ya yang pertama dah lu urusin akhirat aja. Gitu. Sekarang bayangkan ya ada orang secara spiritual tinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jalani tapi ngurusin pemerintahan. Masuk ke DPR. Tapi sufi. Tapi masuk DPR. Tapi sufi. Sufi wali masuk DPR. Gila gak tuh? Itu yang mukhatirin gitu. Dia bisa membela hak aspirasi rakyat ini. Ya bisa menjadi wakil kita gitu. Ya, dengan dengan gencarnya musuh-musuh menyerang, pengen bikin fitnah, bikin hoax dan sebagainya, dia tetap jadi sufi. Dia nggak terpengaruh dengan wanita, harta dan sebagainya itu. Itu ahsanu halan. Itulah khalifatullah. Itu. Ya. Padahal bisa ke masjid aja. Bisa. Itu. Jangan samain ya. Jangan disamakan orang yang berjuang di masjid sama yang berjuang di medan perang. Gitu. Bahayaan mana? Medan perang. Ya. Kenapa? Luka berdarah-darah. Gitu. Nah. Hatta la yatarashsha laha man la yaqdiru 'alaiha, sehingga tidaklah dia itu mencalonkan diri untuk menjadi khalifah orang yang tidak memiliki kapasitas gitu. Jadi diingetin begini agar apa? Orang yang nggak pantas itu nggak usah dah daftar jadi khalifah gitu. Jangan nanggung resiko berat itu. Gitu. Ya. Afham ya? Jadi kata Imam Ghazali, afdal yang mana tadi tuh? Yang ketiga. Ya. Waqad hukiya diceritakan anna ba'du auladil muluk al-adilah. Bahwa ada sebagian anak-anak raja yang adil. Azumat rutbatuhu fil ilmi wal hikmah. Ini anak ilmunya, kedudukannya tinggi. Fa'tazalan nas, kemudian dia uzlah. Wa zahada fid dunya, dizuhud dari dunia. Wa kataba ilaihi ba'dul muluk, sebagian raja nih nulis surat buat dia nih. Ya. Apa katanya? Qad i'tazalta ma nahnu fihi. Engkau telah tinggalkan apa yang kami sedang alami, apa yang kami sedang kerjakan. Fa in alimta anna makhtartahu afdal fa'arifna lanadhara ma nahnu fihi. Kalau emang betul engkau ya tahu bahwa apa yang kau pilih itu lebih utama gitu, maka kasih tahu kami dong. Ya, apa itu? Lanadhara ma nahnu fi, kami akan tinggalkan apa yang kami sedang kerjakan. Ya, jadi ada anak raja gitu, dia keluar dari kerajaannya gitu, zuhud ya, kholwat. Dibikin surat. Kalau bahasa kita, Bang, ya. Ente udah ninggalin kita nih. Saya mau tanya, emang yang ente kerjain afdol? Kalau emang afdol, kasih tahu kami dong. Ntar kalau kami tahu itu afdol, kami tinggalin kerajaan kami. Kami ikut ente.
Wala tahsabni akbal minka qaulan bila hujjah. Jangan kau kira kami ini hanya ngomong tanpa hujjah, tanpa bukti. Kami buktikan, kami akan tinggalkan kerajaan. Fakataba ilaih, maka ditulis tuh sama anak itu. I'lam, kata tuh anak, anna abid limalikin rahim. Kita semua ini adalah hamba bagi raja yang penyayang. Ba'athana ila harbi aduin. Kita semua diutus kepada peperangan memerangi musuh, untuk memerangi musuh. Wa arrafana, dan ya, raja kami ya telah mengenalkan kepada kami annal maqsida min dzalika qahruhu awis salam minhu, bahwa tujuan kita dari perang itu tujuannya dua, ngalahin musuh atau minimal selamat gitu ya, nggak ada pilihan mati, nggak ngalahin musuh atau apa tuh, cari selamat, pilihannya cuma dua. Kita ini ya perang ngalahin musuh atau cari selamat. Falamma qarubna minaz zahaf, tatkala telah dekat dari pasukan perang, ya sirna salasata aqsam, kami terbagi menjadi 3 kelompok. Munharifun, ada yang lari, tolabas salamata minhu, dia nyari selamat tuh, fa'tazala anhu, ditinggalin perang. Fakta sabatar kal malamah, dan dia apa tuh? Dia itu berupaya untuk ya meninggalkan celaan. Wa illam yaktasibil mahbadah, meskipun dia enggak mendapatkan pujian tuh. Ya. Jelas, kelompok pertama nyari apa tadi? Nyari selah, dia kabur dari perang. Yang kedua mutahawir, orang nekat. Orang nekat ya. Aqdama ala ghairi basirah, dia maju perang tapi dia enggak punya ilmu sama sekali. Fajarahul adu wa qaharahu, dilukailah dia tuh oleh musuhnya dan dikalahkan oleh musuh. Nekat. Fastajlaba bidzalika sukhta rabbih, maka dia dengan sebab itu mendapatkan murka Tuhannya. Yang ketiga syuja'un aqdama ala basirah, pemberani, dia maju dengan ilmu. Faqatala, dia berperang. Wa abla, ya wajtahad, dia itu menjadi sakit dan dia bersungguh-sungguh. Fahuwal faiz at-tamul fauz, ya, dan dialah orang yang beruntung dengan keuntungan yang sempurna tuh. Jadi ditulislah begitu. Wa ana lamma wajadtuni dhaifan, ya, wahai ayahku, bahasa kata gitu, ketika aku dapati diriku ini lemah, raditu bi adnal himmatain, aku ridho ya hanya mendapatkan yang paling rendah dari 2 himmah tadi, selamat ame menang gitu. Nyari apa tadi? Selamat dah. Ane lemah, ane nggak kuat perang lawan dia galak banget, dia kuat banget, ane mendingan nyari selamat dah. Wa adwanil manzilatain, dan kedudukan yang paling rendah dari 2 kedudukan tadi gitu. Kenapa saya ini meninggalkan kerajaan? Karena saya enggak siap berperang melawan musuh, yaitu hawa nafsu. Ketimbang saya tetap di kerajaan terpedaya sama hawa nafsu, saya kalah, mendingan apa ya? Nyari selamat, kabur gitu. Fakun ayyuhal malik, maka jadilah engkau wahai raja, min afdalit tawaif, dari kelompok yang paling utama. Yang mana tuh? Yang perang, yang berperang, yang suja. Takun min akramihim indallah, engkau akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Nah itu dia. Dari sinilah yang paling utama siapa? Sayyidina Ali yang perang, yang melawan Muawiyah walaupun, ataukah Abdullah bin Umar yang beribadah di Masjidil Haram? Sayyidina Ali yang ngurusin masalah umat, yang ngurusin khalifah, kehilafahan, walau berdarah-darah, lebih utama daripada yang hanya sekedar apa tuh? Ibadah. Walaupun selamat, kenapa? Beliau tahu saya ini dhaif gitu. Jelas ya. Jadi yang berjuang berdarah-darah ngurusin umat, walaupun kadang luka-luka tadi, lebih afdol daripada yang hanya berdiam diri di mana ya? Di rumah gitu ya. Nah kita sekarang mesti tahu nih kita orang yang mana gitu. Orang kuat apa orang dhaif. Wa hadzal kalam yakshif laka an haqiqatil amri fihi, dan perkataan ini akan menyingkap bagimu tentang hakikat perkara tadi gitu. Ya. Lebih afdal mana tadi? Jadi orang yang pertama ya, apa yang orang yang ketiga gitu kan. Ternyata yang ketiga. Wa yunabbihu ala sihhati dzalika qauluhu ta'ala wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari akhirat. Walatan sanasi bakamin, tapi jangan lupakan apa? Dunia. Wa ahsin kama ahsanakallahu ilaik.
Berbuat baguslah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad fil ard, jangan kau menginginkan kerusakan di bumi. Wa inna ma yumkinul ihsan wa idkhalu surah ala qulubil muslimina bil mal. Dan hanya saja mungkin kita bisa berbuat baik dan menyenangkan hati orang, ya, menyenangkan hati muslimin dengan apa itu? Dengan harta. Gitu. Ya orang ketimbang dikasih nasihat, sama dikasih duit lebih girang mana kadang-kadang. Kasih duit kan gitu ya. Umumnya orang gitu ya. Tuh. Ya, ente ke rumahnya malam ini ya. Siap guru. Mikirnya BHS nih katanya. Cipretan katanya. Berkah hasil sowan gitu kan. Pas nyampe dikasih nasihat doang. Ini aneh punya nasihat ya gitu. Inungin sampai subuh. Guru berkah sarungnya mana? Aneh kira lah tuh kodar guru. Ternyata nasihat gitu kan. Allah ya. Walakin akan tetapi al khatar fihi azim, bahaya dalam masalah harta ini azim, bahayanya besar, risiko besar. Fa innahu rubbama yashghal man da'ufat basiratuhu. Terkadang yang namanya harta itu menyibukkan orang yang lemah basirahnya fiddin dalam agama. Min haitsu la yadri, ya, dan dia enggak sadar itu, enggak tahu itu. Wali khatarihi wajabatil mubalaghah fi zajri anhu. Dan karena berbahayanya itu dunia, itu harta, ya, berlebihanlah Allah mencela itu harta tuh, seakan-akan nggak ada manfaatnya, gitu ya. Padahal ada tuh ya. Yang terakhir wazifah khamisah, tugas yang kelima ngabisin, ya. Apa itu? Ni antakuna niyatuhu sholihatan fil akhzi wat tarak. Dia punya niat yang baik ketika ngambil dan apa namanya menginfakkan. Fayakhudh ma yakhudh liyasta'ina bihi ala ibadah. Maka hendaknya orang yang ngambil itu niatnya apa tuh? Ngebantuin dia ibadah. Wa yaqul yatawaqqaw bihi alal ibadah, dan kalau makan dia niatnya apa? Memperkuat ibadah. Wa yatruk ma yatruk zuhdan fihi, dan kalau meninggalkan dia meninggalkannya karena zuhud. Wastihqaran lahu, meremehkan dunia itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man talaba rizqahu ala ma sunnah fa huwa fi jihad. Siapa orang yang mencari rezeki sebagaimana yang disunnahkan, dianjurkan, diajarkan, maka dia dalam posisi jihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di Abi Mas'ud, innal mu'min la yu'jaru fi kulli syai'in. Sungguh seorang mukmin akan dikasih pahala pada segala sesuatu, semuanya pahala. Hatta luqmati yaduha fi amri, ya, fi imrati. Fi imraatihi. Sampai pun pada suapan yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya. Nah ini ya, ini hadis Masya Allah ya. Ada sebagian memahami gini, ini kalau begini nih, berarti kita sama bini kudu nyuapin istri nih gitu. Kalau nggak nyuapin nggak dapat pahala katanya. Ya ini apa namanya, bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi itu ya gitu. Ada kasihan mungkin kalau misal seandainya gitu, ini laki nggak punya tangan misal gitu kan, gimana mau nyuapin gitu. Aku saya. Ya. Soalnya saya pernah dengar gitu, ada orang gitu, kalau sama istri suapin gitu. Iya benar juga sih. Bisa juga dimanakan secara hakiki itu. Itu fi-nya doang ya, fi gitu kan. Fi yang kedua maknanya mulut. Fihi gitu ya. Famun asalnya. Wa arada bil mu'min, yang dimaksud dengan orang mukmin di sini siapa yang mukmin? Sesungguhnya orang mukmin itu akan dikasih pahala pada semua amalnya, semua amalnya. Ini bukan sembarang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu beda sama muslim. Mukmin itu adalah orang yang punya atau pengetahuan akan segala sesuatu. Ya, makanya kata Imam Ghazali, man ya'rif haqaiqal umur, dia tahu segala hakikat segala perkara. Fayaqsid bima yata'atahu wajhallah, dan kemudian dia berniat dengan apa yang dikerjakan mencari pahala dari Allah. Wal isti'anah bihi ala suluki tariqihi, dan dia itu meminta tolong kepada Allah untuk jalan toriknya kepada Allah. Jadi enggak sembarangan orang dapat pahala gitu. Berarti tergantung dengan nih. Wa inda hadza yatabayyan, oleh karena inilah jelaslah annahu laisa zahid man la malalahu. Bukanlah orang zuhud orang yang enggak punya duit. Ya. Namanya orang miskin, bukan zuhud itu ya. Oh bajunya gembel banget ya gitu. Wah zuhud nih, bukan. Emang nggak punya duit. Ya Ustadz ini kayak tawadu banget, sarungnya cap mangga. Bukan BHS, itu bukan zuhud itu. Bali zahid, akan tetapi orang zuhud adalah man laisa masyghulan bil mal, orang yang tidak disibukkan dengan harta. Itu namanya zuhud.
nggak disibukkan, punya tapi nggak sibuk gitu. Ya. Wa in kana lahu amwalul alamin, meskipun yang dia punya harta seluruh alam, gitu ya. Nggak sibuk tuh ya. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, "Lau anna rajulan akhadha jami'a ma fil ardi", seandainya ada seorang laki-laki dia mengambil seluruh apa yang dia punya di dalam bumi, ya. Kalau seandainya ada seorang laki mengambil semua apa yang di bumi, wa arada bihi wajh Allah, dan dia dengan itu mengharapkan pahala dari Allah, ridha Allah, fahuwa zahid. Gitu ya. Maksudnya gini, kalau ada orang punya, ya, akhoza maknanya punya di sini ya. Dia punya seisi bumi, tapi dia kehendaki, ya Allah ini semua punya Allah nih, punya Engkau. Kalau orang minta saya kasih. Begitu nih, maka zahid gitu. Makanya bedanya gini nih orang zuhud nih. Ya, perhatiin ya. Orang zuhud ketika dia pengen membagi, enggak ada satupun transaksi di situ. Ya. Aneh bagi, tapi ente puji aneh ya. Nah, bukan zuhud. Nenek bagi, tapi ente utang budi mana ya? Itu bukan zuhud gitu. Ketika dia berbuat itu karena Allah murni, bahkan nggak mengharapkan pujian, nggak mengharapkan menjadi donatur atau mengatur dan sebagainya, maka itulah orang zuhud gitu. Ya. Karena ketika orang itu ngasih tapi dipengen balasan, namanya apa? Transaksi gitu. Ya, kemarin apa? Al insan abdul ihsan. Ya, manusia itu budak dari apa? Kebaikan gitu. Gitu. Walau annahu tarakal jami'a walam yurid bitarkihi wajh Allah, kalau ada orang kagak punya apa-apaan, enggak punya semuanya. Duit enggak punya, ini enggak punya, tapi kagak bermaksud dengan meninggalkan itu adalah mengharapkan ridha Allah, falaisa bizahid, bukan zuhud. Fal takun jami'u harakatika wa sakanatika lillah, maka jadikanlah gerakmu, diammu seluruhnya itu hanya untuk Allah. Bi antakuna harakatuka maksuratan al ibadah, dengan cara apa? Engkau batasi segala gerakmu itu untuk ibadah. Ya. Jadi kagak ada segala gerak kecuali ibadah. Au ala ma yu'inu al ibadah, atau atas segala apa yang membantu dia ibadah gitu. Jadi kalau kita misalnya kerja kita ibadah. Sekarang misalnya beli motor, penolong ibadah berarti gitu. Ima dua aja niatnya. Ibadah itu sendiri atau pembantu dia itu ibadah. Gitu. Wala tastagnil ibadah anhu, dia nggak bisa lepas dari ibadah. Kal akli, seperti makan, qada'il hajah masalan, makan buat nolongin ibadah, ya gitu. Apalagi qada'il hajah, buang hajat, ya itu buat apa tuh? Penolong ibadah gitu. Ya, karena sulit ya orang ibadah dengan buang hajat, ya. Gimana tuh ibadah dengan buang hajat ini? Fa innahuma mu'inani al ibadah, karena keduanya maka dengan buang hajat tadi adalah penolong orang biar enak ibadah. Wa huwa ab'adul harakat anil ibadah, dan dia adalah dua hal ini gerakan yang paling jauh dari ibadah. Nyari duit masih semi-semi ibadah tuh, masih kelihatan ibadahnya, nyari duit. Karena capek, berkeringat dan sebagainya. Nah, buang hajat. Ya, mau dihubungkan sama ibadah jauh banget ini. Tapi bisa paling banter jadi apa tadi? Jadi mu'in, penolong ibadah. Wa inda hadza yakunul kamilun nafsi fi tanawulid dunya karrakil hadik fi masil hayyati muttaqiyan summaha. Maka ketika ini yakunul kamilun nafsi, maka orang yang punya jiwa yang sempurna fi tanawulid dunya, dalam mengambil dunia tadi seperti apa? Seperti dokter yang cerdas dalam memegang ular, ya, muttaqiyan summaha, sambil menjaga dari racunnya. Ya. Yang kemarin kita bahas di Istiqlal kan? Perumpamaan orang bodoh sama orang cerdas. Orang cerdas, seorang dokter, dia ngambil ular, habis diambil ular, diambil racunnya, dijadikan obat. Ya, kenapa? Cerdas, pinternya dia, dokter. Tapi kalau orang bodoh, dipikir sama kayak dokter. Wah, enak banget tuh dia pegang, dicatek tangannya itu. Jangan samain ya orang yang cerdas megang dunia dengan orang bodoh. Mustakhrijan jawharuha, dan dia mengeluarkan inti sari daripada si ular tadi. Wal ami, adapun orang awam idza tasyabbaha bihi, kalau ngikutin dokter, ngikutin tabib tadi, wa nadhara ilaih, dilihatin tuh dokter ngambil ular, megang ular, dhanna annahu akhadhaha, dia kira dirinya ketika ngambil mustahsinan syaklaha, dia akan bisa tuh, ya, mirip dengan dokter tadi. Mustalinan surataha wa masaha, dia bisa itu menyerupai bentuknya dan menyentuh itu ular. Mustaslihan iyaha, mengambil maslahat dari ular tadi. Fa idza dhanna dzalik, ketika dia kira dia akan sama dengan dokter, akhadhaha, dipegang tuh ular. Wa taqalladaha, dikalungin tuh ular.
Faqatalathu. Dibunuh sama siapa tuh? Ular. Tuh beda dokter tuh ya. Kalau dokter diambil intinya, dijadikan manfaat tuh ular, jadi duit karena punya ilmu gitu. Ini nggak punya ilmu main apa tuh? Megang aja ular, digantungin, dikalungin lah gitu. Ya waqad syubbihat dunya biha faqila, maka ditasbih dunia. Diserupakan dunia dengan apa? Dengan ular. Tuh ya. Sebagaimana kemarin pembahasan di mana tuh? Di Al-Faizin. Hiya dunya kahayatin. Dunia itu kayak ular. Tanfuthus summa. Dia itu bisa nyebarin racun. Wa in kanatil mijasatu lanat. Meskipun ya bentuknya itu lembut. Wa kama yastahil an yatasyabbahal a'ma bil basir. Begitu juga mustahil orang buta pengen sama am yang melihat. Fitahotil qulal jibali, dalam rangka dia naik ke puncak gunung. Nah, naik ke gunung merbabu misalnya gitu. Orang melek naik, orang buta naik, cakep tuh. Nyebur apa tuh? Jurang. Wa atrafil bihar tuh, pengen menempuh tepian laut ya, jurang. Wa turukil masyukah, atau jalan yang berduri, jangan samain. Orang melek bisa ngelihat, orang buta nggak bisa. Famuhalun, maka mustahil bagi mereka tuh. Ya. An yatasyabbahal ami, ya, di mana orang awam mengikuti bil kamil, orang yang sempurna fi tanawulid dunya, dalam mengambil dunia gitu. Jangan disamain. Wa idza ta'ammala mulka Sulaiman, dan apabila dia merenungi kerajaan Nabi Sulaiman, wa ma'utiya ma'arud batin nubuwah, dengan apa yang diberikan oleh Allah disertai dengan kedudukannya sebagai nabi, alima anna zuhda zuhdu nafas. Yang dimaksud dengan zuhud itu bukan enggak punya harta, tapi zuhudnya jiwa. La khulul yad, bukan tangan kosong tuh. Jadi zuhud bukan enggak punya duit, bukan enggak punya motor, bukan punya mobil, tapi tidak ada di hatinya itu. Wa kaifa tadurru dunya bil anbiya wal auliya, bagaimana ya dunia itu bisa membahayakan nabi dan wali, wa hum ya'rifuna nafa'aha, mereka tahu manfaat dunia. Gitu. Perempuan bahaya enggak? Tapi orang yang sudah pintar tahu enggak manfaatnya? Tahu. Jadi manfaat itu. Wa darroha, dia tahu bahayanya itu. Ya. Makanya laki-laki kalau bininya ngomel, dia diam aja. Gitu. Kenapa? Dia tahu mudorotnya. Kalau gue balas perang dunia ketiga nih. Dia nggak bakal mati, diam aja, diam. Makanya sebaik-baik laki-laki tidak bercerita. Ya salah tuh, diam aja tuh, diam tuh ya. Mandi dia bunuh diri kan gitu ya. Alhamdulillah min dzalik tuh ya. Warutbataha fil wujud, dia tahu kedudukan tuh yang namanya dunia dalam alam semesta ini. Wa ya'lamuna anna lil insan fi wujudihi salasa manazil, di mereka tahu bahwasanya manusia dalam keberadaan dunia tadi ada 3 tingkat. Yang pertama, manzilatun fi batni ummi, keadaannya seperti dalam perut ibunya. Manzilatun fi fadail alam, kedudukannya dalam alam semesta yang luas. Manzilatun ba'dal maut, kedudukannya setelah kematian. Wa dunya fi misali ribatin, dunia itu pada permisalan ribat suatu bangunan, bunia yang dibangun, wayantahi ilaihil musafir. Nah, jadi dunia itu seperti sebuah rumah. Ya. Musafir mampir di situ. Ya, fil manzil awsat, rumahnya sedang. Waqat huyyat fi asbab, di situ disiapin apa tuh? Segala macam sebab, peralatan, wa awanin, wadah-wadah, wa aqwat, makanan-makanan, liyasta'ina bihal musafir, agar si musafir bisa makan di situ. Ini rumah nih, rumah ini dunia. Musafir mampir, kita musafir nih. Mampir di situ ada makanan, ada peralatan, ada tempat tidur. Kita tidur di situ, kita makan di situ. Agar apa? Yantafi abiha intifa'ahu bil ariyah wal minha. Dan dia mengambil manfaat di situ, baik dengan cara minjem barang atau dikasih sesuatu. Ya tuh. Wa yukhliyaha. Habis selesai makan, tidur, kenyang, musafir di rumah itu ngapain? Ditinggalin. Ditinggalin tuh makanan sisanya. Buat siapa? Liman yaltahiku ba'dahu. Ntar buat orang yang datang lagi ntar lewat sini. Ya, sama gak kayak gitu? Kita nikmatin duit dunia, ada duit di rekening tersisa gitu. Kita bawa mati gak? Enggak. Kita sisain buat siapa? Buat orang setelah kita gitu. Fayakhudhaha bisyukrin, kemudian diambil tuh itu makanan tadi dimakan, yang tadi disediain dengan rasa syukur, wayatrukaha, ditinggalin makanan sisanya bin syirahi sadr, dengan hati lapang. Inilah orang yang paling bagus, musafir yang bagus. Dia hanya menikmati dunia, tapi nggak sedih ketika kehilangannya. Gitu. Lain dengan apa? Lain dengan jama'atu minal hamqa, sampai keribat ngapain? Wazonnu, dia kira anna hadzal manzil watonun, inilah tempat tinggal saya.
Bukan, ente musafir, cuman mampir di sini. Wa anna hadhil asbab laisat arya. Ini barang-barang ini bukan pinjaman. Wa innama hiya mauhubah mu'abbadah. Inilah pemberian. Ya. Paham pemberian? Punya dia, mu'abbad selamanya. Fasaru la yukhrijunaha an aidihim. Maka ketika mereka pengen pergi, mereka enggak keluar tuh, enggak ditinggalin buat orang-orang lain dari tangannya. Illa bikasril yadi wa naz'irruh tuh. Melainkan apa tuh? Dengan tangan dipotong dan tercabutnya nyawa tuh. Jadi intinya apa? Orang-orang yang cinta dunia tadi dia mengira itu yang dikasih sama Allah mau hubah. Padahal bukan. Itu apa? Titipan tuh. Hanya fasilitas dari Allah. Itu perumpamaan orang yang melewati dunia. Yang kedua, qila inna masalan nas. Sesungguhnya permisalan orang fi mautu pada apa yang diberikan oleh Allah minad dunia dari dunia kama sali rajulin sebagaimana seorang laki-laki hayya adaran menyiapkan satu rumah. Ya, perumpamaan kedua nih. Wa huwa yad'u aqwaman dan dia mengundang beberapa orang ila dari ke rumahnya ala tartib ya, berdasarkan urutan wahid ba'da wahid, satu persatu. Ayo masuk. Masuk. Makan selesai. Masuk lagi atu lagi gitu. Perumpamaan dunia tuh. Kayak orang ngundang makan di satu rumah atu-atu. Secara urut. Fada khala wahid daroh, tiba-tiba masuk satu orang ke rumahnya. Faqaddama ilaihi tabaqo zahab wa alaihi bukhur wa rayahan liyashammahu wa yatrukahu liman yalhaquhu la liyatamalaku. Orang yang pertama diambil tuh ya, tobak min dahab ya. Satu mangkok dari emas. Ada bukhurnya, ada wangi-wangiannya, dicium sama dia. Habis dicium udah selesai, rapi ditinggal sama dia. Ditinggal buat apa? Buat orang selanjutnya yang datang. La liyatamallakahu itu apa? Itu bukhur tadi enggak dimilikin sama dia. Nah, fajahala rasmahu, kemudian habis dia begitu ya, dilupa ya. Dilupa tuh bahwa itu bukan apa tuh? Bukan buat dia. Fazanna annahu qad wihibalah. Dia kira itu hadiah buat dia. Falamma usturji aminhu, ketika tuh itu wadah yang berisi emas tadi dipinta am yang punya, dojiro dia marah. Nih, punya aneh sini gitu. Ya, jadi selama dia di ruang itu dikasih apa tuh? Dikasih bukhur. Dicium enak, lama-lama tuh lupa ini punya tuan rumah. Pas pengen keluar rumah, itu sini, jangan dibawa pulang. Apa-apaan nanti? Punya aneh nih gitu, marah dia. Wa man kana aliman bi rasmi, siapa yang tahu bahwa itu bukan punya dia, ya, intafa bihi wa syakarahu, dia akan mengambil manfaatnya dan bersyukur, berterima kasih. Waraddahu bin syirahi sadrin, dan itu mengembalikannya dengan hati yang lapang. Tamsil yang ketiga nih, tamsil dari guru-guru kita. Perumpamaan dunia itu kayak orang jagain tempat parkir ya. Datang mobil Alphard ya. Ya digirang. Pergi digirang enggak tuh? Digirang, pergi digirang. Kenapa? Dengan perginya dapat duit ya. Kenapa enggak sedih dengan kepergian mobil? Karena merasa bukan punya dia gitu. Simpel aja. Ini kalau Imam Ghazali hidup sekarang ditambahin kali ini ya. Seperti tukang parkir gitu. Fahadhihi wadhaiful mubashir li awalid dunya, li amwal dunya. Inilah tugas-tugas manusia terhadap harta dunia. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimana bil khair waj'alna wa dzurriyyatina min ahli khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.